Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dati Lestari, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Manajemen Agribisnis, jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar agronomi. Mata kuliah dasar-dasar agronomi ini dengan kode MNA 110705 dengan satuan kredit semester yaitu 2 SKS, 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum yang ditempuh di semester 1. Adapun dosen pengampu terdiri dari yang pertama adalah saya sendiri selaku koordinator, yang kedua Ibu Tia Sofiani Napitupulu SPMSI, yang kedua Ibu Sumarina SPD MSc. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ilmu agronomi yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya, meliputi pengertian, ruang lingkup agronomi, sistem pertanian terpadu, perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif, struktur morfologi dan fungsi tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, hubungan faktor lingkungan pada tanaman, dan teknik budidaya. Konsep pengajaran yang saya gunakan adalah konsep DIA atau delivery, yaitu penyampaian materi secara langsung, kemudian interaction, yaitu melakukan proses interaksi dengan mahasiswa seperti diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga adalah assessment, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah dasar-dasar agronomi ini, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menguasai konsep teoritis produksi maupun budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta manajemen alat dan mesin pertanian secara mendalam. Kemudian mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, dan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovatif dalam pengerjaannya, kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Kemudian mampu melakukan kegiatan produksi atau budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan metode semi-intensif dan penerapan fungsi-fungsi manajemen sehingga dapat menghasilkan produk pertanian dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat menghasilkan perhitungan analisis usaha yang menguntungkan serta dapat menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan yang mengakibatkan kerugian usaha. Selanjutnya, mampu merencanakan dan melakukan proses produksi dengan memanfaatkan input produksi, sarana produksi yaitu alat dan mesin pertanian, dan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja,
dan modal untuk kegiatan produksi pertanian atau usaha agribisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pertanian dan fungsi-fungsi manajemen sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi usaha serta menghasilkan keuntungan usaha. Yang terakhir, mampu menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang sesuai dengan standar K3 yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi dirinya atau orang lain pada lingkup usaha bidang agribisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar agronomi yang telah spesifik. Yang pertama, mampu mengidentifikasi tindakan agronomi dalam meningkatkan produksi pertanian secara optimum. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan pertanian dengan agronomi dari berbagai aspek bidang ilmu seperti pemulihan tanaman, fisiologi tanaman, dan ekologi tanaman. Yang ketiga, mampu menjelaskan kegiatan sistem pertanian seperti sistem pertanian daerah tropika dan sistem pertanian Indonesia serta sistem pertanian terpadu. Yang keempat, mampu memahami struktur morfologi dan fungsi tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kelima, mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melakukan kegiatan perbanyakan tanaman baik secara generatif maupun vegetatif dan kegiatan budidaya mulai dari persiapan lahan sampai panen, kemudian melihat peluang bisnis dari kegiatan agronomi guna meningkatkan usaha bidang pertanian. Nah, adapun referensi yang saya gunakan yaitu yang pertama menggunakan beberapa buku, kemudian ada e-book dan artikel, kemudian juga ada melalui YouTube. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu student center learning, di mana mahasiswa dituntut berperan aktif dalam proses perkuliahan maupun praktikum. Kemudian media pembelajaran yang digunakan yang pertama adalah tatap muka secara luring di kelas, kemudian LMS atau e-learning Poly-J, kemudian diskusi secara online menggunakan WhatsApp group. Nah, kemudian berikut adalah cuplikan proses pembelajaran perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah dasar-dasar agronomi di dalam kelas pada materi pengertian aspek dan ruang lingkup agronomi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah dasar-dasar agronomi yang minggu lalu kita sudah bertemu juga di kontrak perkuliahan. Jadi saya harapkan adik-adik sudah paham terkait dengan penilaiannya, kemudian aturan-aturan yang ada di mata kuliah ini. Paham ya? Paham. Baik, untuk materi hari ini adalah terkait dengan pengertian, kemudian ada aspek dan lingkup agronomi itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada baiknya saya memberikan sedikit pertanyaan kepada adik-adik. Yang pertama adalah pengertian dari agronomi, kemudian aspek dari agronomi dan lingkup agronomi itu sendiri. Monggo silakan siapa yang ingin mengungkapkan pendapat. Ya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Jennifer dari golongan A dengan NIM D312300078. Di sini saya mau menjawab pengertian dari agronomi itu sendiri. Nah, jadi menurut literatur yang saya baca adalah ilmu agronomi itu mempelajari tentang budidaya tanaman dengan produksi yang optimum dan berkelanjutan. Jadi ada kelanjutan dulu. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan yang ke pertanyaan kedua. Ada yang mau menjawab? Silakan yang di depan dulu ya, ada diskurs ya, Dek. Ya, perkenalkan nama saya Tasya Nuraini dengan NIM D3123116 dari golongan C. Jadi aspek agronomi yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama ada fisiologi tanaman, yaitu mempelajari tentang fungsi bagian tumbuhan. Yang kedua ada ekologi tanaman, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dan lingkungan. Terus yang ketiga ada pemeliharaan tanaman, yaitu mempelajari tentang
Oke, bagus sekali jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa itu lingkup agronomi? Siapa yang bisa? Iya, silakan. Sebelumnya saya Kristina dengan nilai 313 dari Mungkin maaf ya, di sedikit dijelaskan soalnya. saya Kristina Patra Sodeni dengan nilai 313 dari golongan B di blok yang itu dari agronomi sendiri. Jadi lingkup agronomi sendiri itu ada di bagian dari beberapa bagian, ada 4 dari aspek fisiologi tanaman sampai aspek-aspek mungkin dari ekologi tanaman, aspek fisiologi tanaman, kemudian tanaman dan nutrisi tanaman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ini ya apresiasi sekali kepada adik-adik yang sudah mau memberikan pendapat terkait dengan agronomi, padahal ini mata kuliah yang adik-adik baru tempuh di semester 1 ini. Nah, mungkin kita lanjutkan. Kita akan membahas terkait dengan agronomi itu. Di mana agronomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama adalah agros, yang berarti lahan atau lapang produksi. Kemudian nomos berarti pengelolaan atau manajemen. Ya, berarti agronomi itu ada 2 kata, agros dan nomos. Agros, lahan atau lapang produksi. Nah, lahan ini atau lapang produksi itu bukan berarti hanya lahan saja. Ya, coba bayangkan lapang produksi itu sangat luas. Maksudnya itu lahan bisa saja itu tanah, kemudian bisa pot, bisa lingkungan di sekitarnya. Berarti itu lapang produksi itu sangat luas ya. Paham sampai di sini? Kemudian ada nomos tadi itu pengelolaannya, manajemennya seperti apa pengelolaan kita terhadap lahan tadi, ya bagaimana pengelolaan yang kita lakukan itu terhadap lahan atau lapang produksi sehingga mencapai suatu hasil yang optimum atau maksimal. Paham 2 konsep ini ya? Nah, ada beberapa para ahli memberikan pendapat terkait dengan pengertian agronomi itu sendiri. Ada ini, agronomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian atau manajemen produksi lahan atau lapang produksi dan lingkungan dengan tujuan memperoleh produksi yang maksimal. Yang kedua, dalam arti luas, agronomi diartikan segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman. Yang ketiga, agronomi sering pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungan untuk memperoleh produksi maksimum dan lestari. Dari ketiga pengertian ini, baik arti luas kemudian juga diartikan secara umum, hampir sama. Cuman yang berbeda itu adalah katanya, ya kan bahasanya, cara penyampaiannya. Tapi yang sama itu kira-kira apa sih? Tetap ada pengelolaan, kemudian memperoleh produksi yang maksimal, kemudian pelestarian, pengelolaan, kemudian apa lagi? Budidaya. Pengelolaan itu manage apa yang di manage? Apa yang diolah? Yang dikelola? Tanaman atau lahan atau lapang produksi tadi agar menghasilkan hasil yang ada berapa di situ faktor yang perlu ada di agronomi? 3. Apa saja? Tanaman, lahan, dan pertama tadi adalah lahan atau lapang produksi, kedua pengelolaan atau manajemen, ketiga tanaman, hasil produksi yang maksimal atau optimal. Ada 3 faktor. Nah, dari ketiga faktor tadi, nah ini saya jabarkan lagi nih, semakin luas. Lahan atau lapang produksi, di situ ada tanah itu sendiri, kemudian di situ ada juga terkait dengan varietasnya, kemudian ada juga iklim yang mempengaruhi, ya.
Kemudian di situ ada manajemen. Nah, konsep terpadu untuk hasil yang optimal. Misalkan kita mau melakukan budidaya padi. Padi yang kita pakai varietasnya jenis apa? Misalnya di daerah Jember, jenis kebetulan Jember bukan unggul ya. Misalnya pada musim hujan, kemudian atau gini aja deh, misalnya lahan itu berpasir atau sedikit mengandung garam misalnya. Nah, kita menggunakan varietas yang tahan salinitas atau garam itu. Jadi varietas berkaitan dengan ilmu yang Pak Suryo tadi terkait dengan ilmu fisiologi tanaman, pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman itu adalah ilmu yang mempelajari Tentang cara budidaya tanaman atau genetik dari suatu tanaman untuk menghasilkan hasil hasil yang diharapkan. Nah, jadi perannya di situ. Nah, nanti akan ada kaitan dari semuanya, pengertiannya, aspeknya, ruang lingkupnya, itu semua berkaitan. Nah, aspek agronomi. Tadi yang menjawab aspek agronomi adalah Taswa. Benar ya, ada pemulihan tanaman, kemudian fisiologi tanaman dan ekologi tanaman. Pemulihan tanaman berkaitan dengan susunan genetik, memperbaiki mutu genetik penangkaran tanaman. Jadi yang ilmu pemulihan bagi orang-orang pemulihan tanaman, dia akan berkaitan dengan genetik dari suatu tanaman itu. Misalnya padi yang seperti yang saya katakan tadi, padi yang awalnya tidak tahan terhadap hama were, kemudian diotak-atik genetiknya sehingga dia bisa tahan terhadap lereng coban. Nah, jadi orang pemulihan yang ahli di bidangnya ini. Kemudian yaitu penangkaran tanaman. Penangkaran tanaman itu misalnya yang sudah mulai punah, nanti tanaman itu bisa diambil gen-gennya sehingga diperbanyak lagi. Bisa seperti itu ya pemuliaannya. Kemudian masuk dengan ini fisiologi tanaman. Nah, fisiologi tanaman berkaitan dengan metabolisme, hal-hal yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Contohnya adalah proses fotosintesis, kemudian respirasi, apalagi transpirasi, apalagi fotosintesis adalah proses apa, transpirasi proses apa, respirasi itu proses apa. Nah, itu dipelajari di fisiologi. Karena kita jurusan manajemen agribisnis, jadi hanya dasarnya saja. Yang penting ada yang tahu bahwa fisiologi tanaman itu adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang ada di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut di ekologi tanaman, ilmu yang mempelajari timbal balik antara tanaman dan lingkungan. Kira-kira bagaimana? Tanaman dan lingkungan itu tadi berkelanjutan ini. ya, maksudnya ekologi tanaman ilmu yang mempelajari ya timbal balik tanaman dengan lingkungannya, timbal balik mereka saling menguntungkan, simbiosis ya, hubungan mereka seperti apa. Nah, air dibutuhkan oleh Tanaman beri oksigen untuk manusia, apalagi CO2 yang keluar dari jadi tiga ilmu ini yang akan menunjang ilmu dari agronomi. Paham? Oke, kita lanjutkan ke lingkup agronomi. Tiga ilmu yang menunjang agronomi. Lingkup agronomi itu adalah cakupannya, ruang lingkupnya, ada apa saja, termasuk juga pemulihan tanaman itu ada. Masuk lagi ke teknologi benih. Ya, jadi kita melakukan budidaya itu mulai dari pemulihan yang menciptakan suatu tanaman yang tahan misalnya, kemudian teknologi benih, bagaimana menciptakan benih itu bisa berkualitas nantinya. Kemudian apalagi manajemen
kita lakukan, ya kan? Kan semuanya kondisinya kita menyesuaikan dengan kondisi di lahan kan. Kemudian ada lagi teknik budidaya. Teknik budidaya seperti apa? Ada yang sistem monokultur, ada yang sistem polikultur, ada yang tanpa tanah, menggunakan air disebut dengan teknik budidaya hidroponik dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit itu juga pasti harus dipelajari di agronomi. Pemberantasan hama gunakan pestisida disebut dengan herbisida. Ya, kalau dengan manual cukup dengan cabut. Salah satu usaha untuk mengendalikan hama di lahan menggunakan apa? Tanam cabai rawit misalnya atau cabai untuk mengurangi hama di lahan kita menggunakan apa? Mulsa plastik, mulsa perak, NPHP. Itu salah satu mengurangi hama yang ada di sini. Kemudian pemanenan, proses pemanenan juga kita harus pelajari. Itu mempengaruhi nanti hasil yang optimum. Jika sudah waktunya masa fisiologis baru bisa dipanen. Kalau belum, misalnya mangga tua dipanen, oke, bisa matang. Kalau seandainya jeruk bisa matang kan? Bisa atau tidak? Durian dipanen mentah, maksudnya tua bisa matang nggak? Bisa. Belimbing dipanen mentah, tua, kalau setelah didiamkan matang nggak? Busuk kepala sudah. Jadi proses pemanenan itu akan berkaitan dengan ini panen lagi itu namanya akan mempertahankan dia. Berarti proses pemanenan ini akan berkaitan dengan fisiologisnya. Masa fisiologis dia masak sesuai dengan waktunya, ya. Kemudian dan penyimpanan tadi, nah proses penyimpanan itu juga akan jadi faktor tentu hasil yang tadi yang kita panen di lapangan, kemudian kita simpan itu saja. Hujan, lalu hujan, kemudian padi kita tergenang, akhirnya menjadi apa? Tersisa. Sedangkan padi kita simpan untuk konsumsi. Jadi padi untuk konsumsi disimpan seperti apa dengan kadar air berapa? Padi untuk benih disimpan dengan kadar air yang berapa? Itu harus kita perhatikan proses penyimpanannya. Oke? Buah juga seperti itu. Adik-adik pasti sering beli buah yang bukan melihat orang packing buah untuk dikirim, pasti untuk packaging yang bagus ya. Ada kotak-kotak kayu, kemudian ada asterami atau apa, ada kayak styrofoam apa sih? Ya gabus itu ya dikemas sedemikian rupa sehingga penyimpanannya lebih lama. Itu ya. Jadi semua bidang memiliki peran tersendiri, tapi semuanya masih berada dalam konteks satu. Paham? Sampai di sini? Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Aman ya? Jadi sampai ketemu minggu depan, persiapkan tugas tadi dengan baik. Minggu depan kita bertemu dengan kondisi yang sehat insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian adik-adik semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dari wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau potongnya oren digunakan untuk Perikanan. tadi ibaratnya ini berapa kilo, itu karung berapa?
Iya sudah tidak. Ya. Tangan aja. Barat. Sudah campurkan dengan itu. Terus nanti ada ini ya, stopwatchnya. Sudah? Nah, sama Dindra dia. Kaso pada bos koma ya. Dicatat, simpulkan, nanti dijelaskan di laporan akhirnya. Ya? Ada pertanyaan terkait pembuatan bekasi? Demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.